Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Ibeng Art. Dan kali ini saya akan membagikan cerita pengalaman saya tentang mengembangbiakkan bahan bonsai anting putri. Jadi bahan bonsai yang saya punya itu banyak dari jenis anting putri, dan metode yang saya pakai adalah dengan mencangkok batang indukan dan satu lagi dengan stek akar dan stek batang juga. Jadi hasil dari sisa-sisa potongan di batang indukan pada saat pruning, perapian ranting-ranting, sisa-sisa potongannya itu saya tanam lagi, dan sebagian besar hasil dari penanaman tersebut hidup pohonnya. Ini contohnya teman-teman, ini adalah hasil dari stek batang. Saya potong, hasil pruningannya saya tancap, potong dari sini, waktu itu dari sini saya potong, ini batangnya. Ini teman-teman lihat, ini batangnya dulu, terus saya tancap, jadinya seperti ini hidup. Ini ya, ini hasil dari stek, dan yang ini stek batang, ini stek akar. Jadi pada saat pembentukan perakaran atau pada saat mengganti media tanam, biasanya akan ada akar-akar yang dipotong karena tidak digunakan, dan potongan-potongan tersebut saya tanam, hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil dari stek akar teman-teman. Ini dari stek akar, ini juga dari stek akar nih. Yang ini adalah stek akar. Ini juga hasil dari stek akar yang saya tanam. Ini stek akar juga teman-teman. Hasil dari stek akar ini. Dan menurut saya sih dua dari tiga cara ini adalah yang paling mudah untuk mengembangbiakkan bahan bonsai anting putri, yaitu dengan cangkok di batang indukan atau stek akar. Dan masih banyak lagi hasil dari stek-stek akar yang saya punya, dan ini adalah beberapa dari antaranya. Dan buat teman-teman yang masih pemula, masih belajar untuk mengenal tanaman bonsai, anting putri merupakan salah satu bahan bonsai yang cukup mudah untuk dikembangbiakkan. Jadi buat teman-teman, cukup beli satu batang indukan dan diperbesar dulu sampai ada batang yang cukup lumayan untuk dikembangbiakkan, kemudian dikembangbiakkan. Karena kalau beli untuk bahanan anting putri termasuk cukup terjangkau sih sebenarnya, tapi akan terasa lebih enak. Kalau menurut saya sih akan terasa lebih enak kalau kita mengembangbiakkan bahan bonsai anting putri. Menurut saya adalah salah satu bahan yang cukup mudah untuk dikembangbiakkan. Jadi buat teman-teman yang masih
pemula, masih belajar untuk mengenal tanaman bahanan bonsai, anting putri merupakan salah satu bahan yang layak untuk teman-teman miliki, teman-teman punya, karena pengembangbiakannya cukup mudah. Kalau beli jadi memang harganya cukup terjangkau. Kalau lihat di online, di media sosial, yang ukuran segini, yang segini ya teman-teman ya, ukuran segini diameternya, ini kurang lebih harganya 15 sampai 30 ribu, tergantung tingginya juga. Cukup terjangkau memang, tapi menurut saya sih lebih enak menikmati prosesnya untuk memperbesar bahan. Makanya saya banyak hasil-hasil stek akar yang saya punya, karena dulu saya sih awalnya beli yang ukurannya sudah lumayan besar, kurang lebih sebesar ini, diameter 5 atau 7 cm pada waktu itu saya beli. Harganya 350.000. Pada waktu itu saya beli harganya 350.000, dan saat ini masih program untuk perantingan, tangan-tangan dari pohonnya. Dari pohonan itu saya punya cangkokan 2, dan ini salah satu hasil dari ini, pohon ini salah satu hasil dari stek akar. Karena pada waktu itu saya perbesar, dan ada beberapa saya cangkok. Pada saat saya mau memasukkan ke dalam pot, banyak akar-akar yang tidak dipakai. Nah, hasil akar-akar itu yang saya perbanyak kemudian. Ini ada banyak nih di dalam. Ini adalah akar-akar dari batang indukan yang saya tanam. Ini kalau teman-teman lihat, ada yang kecil-kecil. Nah, itu hasil dari potongan akar. Masih ada banyak sih untuk hasil-hasil seperti ini, dan beberapa udah saya kasih ke teman-teman yang juga masih pemula. Mereka yang main ke tempat saya itu saya kasih oleh-oleh seperti ini, bahanan-bahanan dari stek akar. Karena saya dulu waktu awal menyukai pohon bonsai, tanaman bonsai, saya harus membeli dengan harga yang cukup mahal, dan pada waktu itu saya sempat tidak ingin meneruskan hobi bonsai, tapi karena sudah terlanjur suka dengan pohon bonsai, makanya tetap saya geluti, yaitu dengan memperbanyak sendiri. Saya memperbanyak sendiri, dan puji Tuhan sampai saat ini saya bisa membagi dengan beberapa teman-teman yang menyukai tanaman anting putri. Mereka yang baru belajar menyukai tanaman bonsai, saya beri tanaman anting putri. Ini. Dan media tanamnya pun sebenarnya untuk potnya ala kadarnya, karena anting putri itu cukup bandel. Jadi yang penting adalah media tanam, yaitu komposisi tanah, bahan pupukan yang akan kita gunakan pada saat menanam akar tersebut. Dan saya tuh biasanya menggunakan
pasir kali. Ini media tanamnya semua pasir kali dicampur dengan tanah bakaran plus ada kotoran hewan. Ini saya pakai kotoran sapi. Kalau menurut saya kotoran sapi yang baru, yang masih basah itu yang sebenarnya kurang cocok untuk dipakai di media tanam, campuran untuk media tanam, karena mungkin kadar asamnya kali ya masih tinggi. Oleh karena itu tanaman sering layu, busuk di bagian batangnya. Makanya saya tetap makanya banyak senior itu yang bilang kalau hati-hati menggunakan kotoran sapi. Oleh karena itu saya pakai kotoran sapi yang sudah busuk, yang sudah lama disimpan. Jadi media tanam yang saya pakai ini pasir plus kotoran sapi dan tanah bakaran. Hanya itu. Ini hasilnya. Ini kemarin sudah tinggi. Di sini udah tinggi, terus saya pangkas. Ada beberapa yang sudah cukup lumayan bentuknya. Itu hasil dari cangkokan. Kalau nggak salah pada waktu itu saya hasil cangkokan. Nah, teman-teman, ini hasil dari cangkok batang. Ini bahanan anting putri juga yang saya punya. Nih. Jadi buat teman-teman yang masih belajar, masih pemula seperti saya, jangan jangan terlalu terburu-buru untuk mendapatkan bentukan bonsai yang sesuai dengan kriteria bonsai. Kalau menurut saya waktunya cukup lama untuk mencapai di titik tersebut. Banyak orang yang mungkin punya bahanan atau pohon bonsai yang mungkin beberapa orang bilang sudah jadi bentuknya. Mereka punya seperti itu karena mereka bisa beli dengan harga yang mungkin terjangkau menurut mereka. Tapi untuk kita, teman-teman yang mungkin pas-pasan seperti saya, akan merasa bahwa harga tersebut cukup mahal. Makanya orang banyak bilang tanaman bonsai itu adalah hobi yang mahal. Bener, kalau kita memperbanyak sendiri sih mudah-mudahan tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang bahwa bonsai itu adalah hobi yang mahal. Tapi butuh proses.
butuh proses ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang ada di Palembang, mungkin kita bisa saling berbagi. Yang masih pemula boleh datang ke tempat saya. Kita bisa saling bertukar pengalaman mengenai tanaman hias khususnya bonsai, dan mungkin kita bisa saling bertukar bahanan-bahanan bonsai. Dan buat teman-teman tetap semangat buat yang masih mulai untuk menggeluti atau menyukai hobi tanaman bonsai. Oke. Itu aja sih pengalaman yang bisa saya share terkait bahanan anting putri. Mungkin nanti di lain kesempatan saya akan berbagi terkait bahanan yang lain. Dan kemarin itu saya sudah buat video mengembangbiakkan bahan bahan 1000 bintang serbin. Oke. Tetap buat teman-teman yang merasa bahwa channel ini bermanfaat, channel ini memberikan manfaat buat teman-teman yang menyukai tanaman khususnya bonsai, tetap tolong like videonya, subscribe channel ini, dan share video ini agar video ini juga bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang juga baru mulai untuk menyukai tanaman hias khususnya tanaman bonsai. Mungkin di lain kesempatan saya akan berbagi terkait satu tanaman yang juga saya kembangbiakkan sendiri. Dulu saya beli satu indukan, dan saat ini saya sudah punya beberapa bahanan bibit, yaitu pohon buksus. Masih kecil-kecil sih, tapi ada kepuasan tersendiri kalau menurut saya dengan mengembangbiakkan. Oh, ini ada satu lagi bahan cangkokan yang akan saya kasih lihat. Sini. Oh, ini bahan cangkokan. Ini baru turun hari ini. Ini bahan cangkokan anting putri. Dan ini akan saya kasih ke teman saya yang menyukai tanaman hias, bukan bonsai. Jadi dia suka dengan tanaman hias. Di rumahnya ada tanaman yang saya kasih itu ada cemara udang, ada hokiante yang baru saya kasih, dan ini saya mau kasih lagi sama dia bahan anting putri. Oke teman-teman, demikian video saya, dan tetap cintai tanaman hias khususnya bonsai, karena bonsai itu menurut saya tidak semahal yang teman-teman bayangin kalau teman-teman tahu cara mengembangbiakannya sendiri. Oleh karena itu teman-teman harus rajin membaca artikel, tonton video-video YouTube dari para senior-senior yang sudah lama menggeluti
hobi bonsai, sehingga teman-teman bisa mengembangbiakan bahanan bonsai sendiri dan tidak selalu terpaku dengan membeli. Mungkin nanti pada saat teman-teman sudah mempunyai uang lebih, karena saya menabung kemudian ada bahanan yang harganya terjangkau, kemudian saya beli. Dari bahanan itu saya kembangbiakan lagi untuk memperbanyak bahanan bonsai sendiri. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya, dan di lain kesempatan saya akan berbagi pengalaman saya terkait mengembangbiakan tanaman bonsai, bahanan bonsai sendiri. Dan semoga video ini tetap bermanfaat untuk teman-teman yang juga masih belajar, yang masih pemula seperti saya, yang baru mulai untuk menyukai tanaman hias, khususnya tanaman bonsai. Oke, oleh karena itu tetap bantu channel ini dengan subscribe channel YouTube Ibeng Art, dan like video ini, share ke teman-teman yang lain, ke media sosialnya teman-teman, agar video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, komen, dan jangan lupa share. Terima kasih.